Ya, silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Saya suka jemaat di sini ya, selalu luar biasa. Iya, saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Siapa yang keluarganya komunikasinya sehat? Nggak ada. Berarti rusak semua ini. Ya. Kita mau ya rumah tangga kita tuh komunikasinya sehat. Kenapa saudara? Karena komunikasi itu kalau dalam tubuh itu seperti otak. Ya. Otak itu yang memerintahkan semua dalam tubuh kita ini berjalan dengan normal. Saya kemarin kehilangan sepupu saya. Ya, dia minggu yang lalu mau pelayanan, tiba-tiba dia rasa pusing. Lalu dia pingsan, dia di depan gereja, dia mau pelayanan. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang pendarahan di otak, dioperasi sampai dia meninggal kemarin. Dia tidak sadar. Kemarin ya dapat kabar dari suaminya waktu pagi sebelum dia meninggal. Suaminya bilang, kata dokter, otaknya sudah tidak berfungsi karena batang otaknya sudah mati. Ya, ada pembekuan darah di batang otak dan otaknya sudah tidak bisa memerintahkan untuk pernafasannya, untuk tekanan darahnya itu ternyata semua diatur dari otak. Jadi dia sekadar hanya hidup full ditopang oleh alat bantu dari rumah sakit. Kita tinggal tunggu kata dokter sampai tubuhnya tidak lagi menerima alat bantu, maka ya sudah ya kehendak Tuhan yang terjadi dan kemarin siang dia meninggal dunia saudara ya, masih umur 54-55. Waktu saya diusir dari rumah dulu dia yang tampung saya di kos-kosannya saudara. Ya dan otak manusia itu ternyata memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Seperti komunikasi dalam keluarga. Kalau komunikasi putus ya kayak tadi ya semuanya akan mati. Waktu komunikasi putus maka tidak ada aliran darah. Ya tidak ada lagi yang bisa mengatur pernafasan. Ya saya melihat sekarang banyak keluarga rumah tangga yang sudah mati rasa saudara. Jadi ya bertahun-tahun berumah tangga tapi tidak bicara. Ya saya tanya satu kali sama seorang istri, kamu kok bisa sama suamimu nggak ngomongan? Ya kenapa? Males bu, kalau omongan berantem. Ya ini lebih parah lagi, bukan ini ya hidup kagak mati kagak, ini sekarat. Ya mending mati sekalian gitu ya daripada kayak begini, benar nggak saudara? Ada juga ya sampai mati saya melihat ada keluarga yang mereka pisah ranjang, mereka enggak omongan tapi mereka nggak bercerai. Katanya gini, karena di dalam keluarga kami, di dalam family kami itu pantang untuk bercerai. Kelihatannya bagus ya prinsipnya, tapi suami istri ini hidup tidur beda kamar. Dan tidak saling omongan, tapi tidak cerai. Saudara bisa bayangkan kehidupan yang seperti ini tuh seperti apa saudara? Ya kenapa kita harus menjaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga kita? Karena kalau komunikasi sehat itu ya seperti otak tadi yang bisa melancarkan segala sesuatu. Ya bahkan dari awal kita melihat pertama kali setan itu menipu manusia, dia membohongi ya dalam komunikasi dengan antara Allah dengan manusia. Itu pertama kali setan sudah membohongi itu saudara. Ya ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan bilang apa? Ya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu komunikasinya Tuhan kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali pohon ya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ketika iblis datang ya dikatakan adapun ular itu paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Kita lihat di sini pertama kali setan menipu manusia itu dia merusak komunikasi Allah dengan manusia. Itu liciknya setan. Pertama kali saudara dia tahu karena ketika komunikasi itu rusak maka sebuah hubungan itu pasti rusak. Dan benar terjadi kerusakan hubungan manusia dengan Allah terpisah gara-gara Tuhan membohongi dan memutarbalikkan komunikasi antara Allah dengan manusia. Ya,
Hati-hati saudara, iblis tahu sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi yang sehat. Kalau komunikasi putus ya ibarat jalan tol. Ya jalan putus ya udah kita ya udah berhenti di situ. Jangankan berkat Tuhan, jangankan anugerah Tuhan, ya kita tidak akan mungkin melihat ya hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dulu bersama Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Amsal 25 ayat yang ke-11 ya kita baca bersama dan ayat yang ke-12 lah ya. Baca bersama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di sini ada dua hal, perkataan dan teguran. Di dalam komunikasi itu ada unsur perkataan, nasihat, ada teguran. Ya, dikatakan di sini bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kenapa seringkali terjadi pertikaian dalam sebuah keluarga? Ya karena ada perkataan yang tidak tepat pada waktunya diucapkan. Ya, amin ibu-ibu, amin bapak-bapak. Ya, kalau belum tanggal gajian ibu-ibu enggak usah dulu ngomong soal uang ya. Karena itu tidak tepat waktu. Ya, bisa menyulut emosi ya. Jadi kita ini harus bisa membaca situasi. Kalau suami lagi sakit kepala, ya jangan ngomong hal-hal yang bikin runyam ya. Karena perkataan yang tepat pada waktunya itu ya hasilnya luar biasa. Ya, tapi namanya manusia ini kan kita seringkali lepas kontrol kan. Karena ada ego, ya ada emosi sehingga kenapa terjadi pertikaian, pertengkaran bahkan perceraian karena kebanyakan perkataan itu disampaikan tidak tepat waktu. Ya, kita perlu menjaga diri di sini. Saya dan suami pun mengalami proses yang begitu luar biasa karena orang Solo sama Sulawesi ini beda. Ya, kalau orang Solo itu ya ngomongnya direm terus, lah orang Sulawesi bablas remnya. Ya jadi ya kita aja kalau naik mobil dia kalau nyetir saya bilang gas, gas, ya gasken. Ya dia kalau saya yang nyetir di tol rem. Ya memang seperti itu saudara. Ya tapi ya kita kan lama kelamaan ada waktu namanya manusia itu semua harus belajar. Saya kalau lihat muka suami saya lagi jengkureng tuh orang Jawa bilang itu jangan ngomong, tunggu dulu aja. Ya saya semakin hari semakin memahami dia. Ya nanti kalau dia, ya karena dia kalau begini tuh lapar. Ya, nah kalau dia begini, coba saudara ngomong apapun tuh salah. Ya itu pasti ribut karena dia lagi lapar. Nah orang lapar tuh kan mudah emosi. Ya jadi harus pintar-pintar membaca situasi saudara ya. Kalau dia lagi ada masalah jangan ya ada banyak persoalan dalam rumah tangga ini yang harus kita komunikasikan. Tapi bagaimana menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga? Nomor 1 perhatikan waktu untuk bicara. Terutama ibu-ibu ini yang sering kebablasan remnya, amin ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu. Ya jadi saya ngomong ini karena saya tahu kita lebih Google Map dari Google Map toh. Lebih satelit dari satelit kan. Jadi kita ini perlu belajar ya. Karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas ya di pinggan perak. Apel emas itu berharga enggak? Berapa gram itu coba? Ya, tapi Alkitab ngomong loh. Ya, kalau kita bicara tepat pada waktunya itu pertama kunci kemenangan, kunci berkat dalam sebuah keluarga. Ayo tepat waktu. Tunggu waktu yang tepat, ajak suami bicara. Namanya masalah itu pasti ada dalam rumah tangga. Ya masalah kita, masalah keluarga besar kita. Kita ini kan juga punya keluarga besar yang sering bikin ribut dalam keluarga kita. Dalam rumah tangga kita. Persoalan mertua, persoalan ipar, persoalan kakak adik kita itu tuh bikin kalau kita nggak tepat waktu dan salah cara komunikasinya itu bahaya saudara.
Sebuah hubungan dibangun berdasarkan komunikasi, ya. Jadi kalau komunikasi rusak, maka rusak juga sebuah hubungan, ya. Saya belajar saudara, dulu kami ini kalau soal komunikasi, ya kami inilah yang paling diproses Tuhan berdua. Ya karena tidak mudah ternyata orang Solo menikah dengan Soloist itu tidak gampang. Dari awal pernikahan komunikasi kami sudah rusak, ya sangat rusak. Kenapa saudara? Selalu salah paham, ya. Suami saya itu salah paham. Saya ngomong nadanya tinggi, dia pikir saya marah. Ya, selalu ketika saya ngomong, "Ayo, Jo, makan." Dia bilang, "Enggak usah nesu." Lah, saya ini padahal niatnya tuh baik, ngajak dia makan, tapi nadanya tinggi, nada orang Sulawesi. Ya, "Ayo mangan." Ya, dia tuh lihat saya, "Mbok ojo nesu toh." Saya bilang, "Aku ini enggak nesu loh." Lah itu nadamu nesu. Ora. Loh, malah jadi nesu. Karena ya komunikasi kami ini dari awal itu aduh saya tuh stres dengan urusan komunikasi antara kita berdua. Sampai saya selalu dibilang, "Mbok belajar ngomong itu yang enak." Saya bilang, "Gimana belajar ngomong yang enak gimana?" Nek ngomong itu nada belakangnya turun. Ya, tak ajari. Saya bilang orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya. Coba saudara bayangkan jadi saya. Apa enggak stres? Ya saya dari kecil kalau ngomong nada belakangnya naik. Nikah sama suami orang Solo disuruh belajar nada belakangnya. Susah enggak? Susah saudara. Jadi saya tuh kadang harus mengingat-ingat kalau ngomong sama dia. Ya, mau ngajak makan, "Jo, makan." Turun langsung. Ya. Tapi akhirnya ya saya berusaha untuk belajar. Ya, sampai kadang juga omongannya jadi, "Gimana say, kita mau pergi ndak?" Kok jatuhnya kayak horor ya? Jatuhnya kayak kuntilanak gitu. Ya tapi ya kami belajar saudara. Bayangkan kita ini disatukan. Urusan komunikasi dulu tuh udah aduh saya tuh kadang stres loh. Benar-benar stres, saya enggak marah dipikir marah terus. Saudara emosi enggak? Emosi loh, saya tuh enggak marah loh, tulus loh. Sampai sekarang pun kadang masih keceplosan. Ya, orang enggak marah, enggak ada angin, enggak ada badai, dituduh emosi. Coba ya. Sudah sebegitunya saya berusaha tapi ya tetap aja. Jadi sampai satu saat saya stres saya bilang, "Lah kamu tuh kenapa enggak nikah sama orang Jawa aja toh? Kalau memang masalah bahasa selalu jadi masalah. Ya siapa suruh kamu nikah sama Debbie Basir? Coba nikah sama Sri Rezeki." Nah itu kan urusannya beda. Tiap hari, "Mas, ya, monggo Mas." Kok horor saudara ya. Tapi ya kita belajar memaklumi itu akhirnya ya puji Tuhan sih sekarang suami saya mulai mengerti. Ya waktu dia penuntut saya dengan komunikasi seperti itu saya juga coba tuntut dia. "Coba kamu sekarang ya saya tuntut. Kamu ngomong coba nada belakangnya tinggi. Coba enggak bisa dia. Orang dia aja kalau marah sama anak ya saya bilang marah saya marah. Ini udah marah. Itu enggak marah, enggak kedengeran, nyaris tak terdengar gitu ya. Enggak ada nada marahnya, tapi menurut dia itu sudah marah. Lah bagaimana anak mengerti bahasa komunikasinya dia marah, ya marahnya begitu. Tapi ini marah loh, marah begitu saudara, enggak marah itu. Tapi ya saya tidak bisa menuntut dia, dia juga tidak bisa menuntut saya. Tapi mari kita belajar saudara, namanya orang hidup itu tidak ada benarnya yang sempurna. Semua kita harus belajar. Semakin kesini kami berdua semakin mengerti. Ya, orang saya semakin mengerti bahasa tubuhnya aja bukan cuma bahasa mulut. Dia kalau udah diem, oh dia marah ini. Marahnya itu dia diem. Ya, jadi saya juga rem ini. Ya, karena dia sudah diem ya saya ngerem. Oh dia tuh marah. Ya, jadi saya belajar untuk mengenali dan Alkitab berkata bahwa tadi ayat 12 teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara indah artinya tuh indah.
Kalau kita dalam keluarga itu kan pasti memang harus ada saling menegur. Tidak ada keluarga yang sempurna. Semua harus dibaharui. Ya, suami itu tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Coba ngomong kanan kirinya, ngomong sama istrinya, sama suaminya. Aku ini tidak sempurna. Coba ngomong. Ini perintah loh. Ini perintah, bukan himbauan. Ini perintah. Ngomong suami istri. Jangan ngomong sama istri orang. Ngomong sama istrimu sendiri, aku ini belum sempurna. Suaminya juga ngomong, aku ini belum sempurna. Ya, jadi kita perlu ditegur. Amin bapak-bapak. Nah, karena bapak-bapak itu kadang harga dirinya agak tinggi, tidak bisa ditegur. Pokoknya semua benar sendiri, maunya menang sendiri, selalu menganggap istri itu tidak ada apa-apanya. Ya, ada suami yang ngomong ke istrinya, pokoknya kamu ndak usah ikut-ikut urusan bisnisku. Kamu tuh ngertinya di dapur. Jangan salah suami, istri itu juga punya kepekaan dari Tuhan. Ajaklah istrimu berunding. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, yang ngajak istri terlibat dan mau menerima masukan dari istri, itu suami-suami yang sukses. Bapak-bapak ini gak ada yang amin loh. Malah menatap saya dengan wajah yang aneh begitu. Bertobat kau ya. Ya, bilang amin dong. Ya, karena ketika kita ini disatukan Tuhan, percayalah saudara. Dalam pernikahan itu, saya tuh kemarin bimbingan pranikah. Ada orang yang minta bimbingan pranikah saudara. Lalu saya tanya sama kedua ini. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan kepada orang mau menikah. Apa tujuanmu menikah? Dan rata-rata orang yang mau menikah tidak tahu kenapa dia mau menikah. Lah kemarin saya tanya, kenapa kamu mau nikah? Kaget dia. Hah? Ya saya juga enggak tahu. Mengerikan enggak saudara? Bayangkan ya orang tidak mengerti tujuan kenapa dia menikah. Jangan-jangan di sini bapak-bapak juga saya tanya kenapa menikah enggak tahu. Ngeri ya. Dari sini saya tahu dan saya belajar betapa pentingnya bimbingan pranikah itu dalam gereja. Pertanyaan pertama, ya kenapa kamu mau menikah? Enggak tahu. Saya bilang kamu bayangkan ya kamu mau pergi ke satu tempat tapi kamu enggak tahu tujuannya. Kamu ngapain? Ya muter-muter toh. Masa mau pergi enggak ada tujuan? Mau buka map itu mau kemana kita? Enggak tahu. Lah ketika masuk dalam pernikahan mau dibawa kemana? Ada lagunya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya enggak? Ya mau dibawa kemana? Sedangkan tujuan aja tidak tahu. Ya, kenapa Tuhan itu mau kita itu menikah? Ya karena Alkitab bilang enggak baik kalau kita ini seorang diri. Ya pria-pria enggak baik. Makanya diberi seorang penolong. Kau harus tahu bahwa istri itu diberi kepadamu itu sebagai seorang penolong. Jadi libatkan istri agar bisa menolong. Istri-istri juga harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya kau bisa menjadi penolong bukan perong. Amin. Ya kalau hubunganmu dengan Tuhan jauh ya tidak ada kepekaan. Tapi seorang istri yang dekat dengan Tuhan ya dia punya kepekaan untuk bisa menunjukkan juga jalan kepada suaminya. Sebab kadang suami itu pengennya terburu-buru, pengennya cepat, tapi kan tidak semua keputusannya itu benar. Ya, libatkan istri, berkomunikasilah dengan baik. Saya melihat orang-orang laki-laki yang melibatkan istri itu berkatnya itu luar biasa dari Tuhan. Amin Bapak-bapak. Ya. Coba lihat istrinya bilang, "Sayang, ya, aku mau kamu terlibat ya dalam setiap keputusan di hidupku." Nah gitu dong ya. Ada yang bisik gini, "Nggak usah ikut-ikut kau." Piye toh, saya suruh bisik ya, bilang supaya terlibat, jangan ikut-ikut kau, bertobat. Nah saudara kita buka bersama yuk, kita lihat. Kita buka bersama di dalam Roma, Yakobus dulu, saya pengen kita baca Yakobus ya. Salah satu juga teknik agar komunikasi dalam keluarga kita itu baik, buka Yakobus pasal yang pertama ayat 19 ya dan ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20 kita lihat. Salah satu kunci dalam kita membangun komunikasi yang baik itu ya
baca bersama-sama di sini ya dengan suara yang keras supaya kita semua memahami dan melakukan ini, karena ini kelihatannya ayat yang simple tetapi sangat susah. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan ini berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, kenapa ayat yang berikutnya? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kembali ke ayat yang tadi ya 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Pada prakteknya yang kita lakukan cepat apa? Lambat berarti kita semua harus bilang kanan kiri, bertobat. Ya, bertobat. Karena Alkitab suruh kita ini lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Tapi dalam hidup selalu kita cepat untuk, lambat untuk, bahkan kadang dengerin dulu penjelasanku, enggak usah ngomong, aku enggak mau denger. Itu kan yang terjadi. Dosa enggak kita? Dosa. Kadang istri mau ngomong, aku kasih kesempatan, enggak usah ngomong. Ya, suami juga kadang ngomong sama istri, aku mau ngomong ini loh, enggak usah, enggak perlu ngomong. Ya sudah, maka di situ terputuslah komunikasi. Apalagi berantemnya 3 hari 3 malam. Tidak bicara, maka setan masuk dalam rumah tanggamu. Kau marah, hatimu panas, Alkitab bilang waktu kita marah. Ayat tadi bilang apa? Sebab amarah manusia itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita marah, perkenanan Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Ayo saudara, dengan jelas firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Coba ya kalau semua orang dalam rumah tangga itu, aku mau ngomong, iya ngomong dulu sayang, tak denger. Ya istrinya ngomong, sampai istrinya berhenti, dia tanya, sudah? Iya sudah, terus? Dah, kamu dengar? Enggak, aku budek. Jangan saudara ya. Ternyata istri yang ngomong, ya dia diam terus. Kenapa? Budek. Nah ini. Ayo kita beri kesempatan. Kalau kita mau coba bayangkan kalau udah mau ribut nih ya, terus tiba-tiba kamu dulu ngomong. Enggak, kamu dulu. Enggak, kamu. Jadi marah enggak? Enggak jadi. Ya. Tapi kita ini dalam prakteknya selalu cepat untuk berkata-kata. Memang makanya mulut ini perlu direm. Hati-hati loh saudara. Ada pepatah yang berkata karena mulut badan binasa. Banyak orang akhirnya mati, ya bahkan terbunuh juga gara-gara perkataan mulut. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Makanya berhati-hati dengan mulut, beri waktu untuk mendengar. Ya, lebih baik cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini memang teknik komunikasi yang sangat luar biasa. Ya, mendengar, berkata-kata, marah ini memang satu paket nih. Ya, kebanyakan orang cepat mendengar, cepat ya marah, tidak mau mendengar. Akhirnya ya kepahitan berujung pada ya luka batin, akhirnya bubar sebuah hubungan. Bayangkan saudara kalau komunikasi dalam keluarga itu sudah rusak. Ya anak-anak kita juga pasti akan melihat orang tuanya ini kok seperti apa. Lalu mereka itu hidup di dalam tidak ada damai sejahtera, mereka mencari di luar. Tapi ketika saya itu sudah melihat loh. Kalau orang tua itu di dalam rumah tangganya akur, komunikasinya bagus. Anak-anaknya juga pertumbuhan emosionalnya juga bagus. Tapi kalau orang tuanya diam-diaman berantem, itu anak-anak juga saudara. Jiwanya sakit, maka pasti mereka akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Nah ayat ini berkata, ayo kita belajar untuk apa? Lambat berkata-kata,
tapi cepat untuk mendengar. Orang yang cepat untuk mendengar artinya memberi waktu kepada pasangannya, kepada anak, kepada orang lain. Kita ini harus loh membangun komunikasi yang sehat. Saya pengen kita buka Roma pasal yang ke-15 yuk. Kita buka Roma pasal yang ke-15 ayat yang kelima, dikatakan di sana saudara. Ya. Ayat yang kelima, semoga apa? Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi siapa sumber dari ketekunan dan penghiburan itu? Allah. Nah kalau kita ini dalam keluarga mau komunikasi kita sehat, maka kita harus melekat pada sumbernya. Saudara nggak mungkin membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga kalau hubunganmu dengan Tuhan saja tidak benar. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan itu rusak, maka pasti hubungannya dengan sesama juga rusak. Ya, tapi kalau orang itu melekat pada sumber itu sendiri, maka dia menerima sesuatu yang baik dari sumber itu. Ya, istri yang takut Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, itu tidak akan menjadi sumber kegaduhan di dalam keluarga. Suami yang melekat pada Tuhan, yang hidup takut Tuhan, yang mencintai firman Tuhan juga akan menjadi sumber berkat di dalam keluarga. Tapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, istri tidak dekat dengan Tuhan, itu pasti istri ini menjadi sumber bencana dalam keluarga. Ya, karena sakit jiwa pasti. Ya, orang itu jiwanya bisa dipulihkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi istri itu tidak baper, koper, bagasi. Iya kan? Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Kalau jadi baper, koper, bawa perasaan, korban perasaan, jadinya bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Amin. Ya, jadi ingat-ingat itu. Ya, bahaya ini saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak melekat pada sumber, yaitu dikit-dikit baper. Suami ngomongnya A, kita nangkapnya Z. Ya, karena memang kita lagi sakit jiwa. Karena tidak melekat kepada Tuhan. Apa-apa dikit baper. Dulu saya begitu tuh. Ya. Suami ngomongnya siapa, saya nangkapnya siapa. Saya bisa tersinggung sama ipar. Saya berantem sama suami. Padahal saya marahnya sama ipar saya. Ya, dan belum tentu memang seperti itu. Padahal karena sayanya sendiri yang yaitu tadi baper, jadi koper, korban perasaan. Terus-terusan merasa aku nih korban. Orang itu kalau sudah mentalnya korban, bahaya loh saudara. Ya, bayangkan istri-istri yang seperti ini membangun keluarga, maka anak-anakmu juga seperti itu. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang merasa dia menjadi korban. Apalagi Gen Z sekarang ini, saya suka bilang nih Gen Z. Ya, supaya mereka tuh punya power, tenaga. Ya, Gen Z sekarang ini paling riskan saudara, karena merasa terus-terusan korban. Nggak tahu apa yang salah. Gen Z sekarang ini, generasi sekarang dibesarkan dengan media sosial, ya, tidak dengan firman. Jadi imannya ya gampang melempem. Banyak yang menjadi korban. Apalagi lihat papa mamanya nggak akur, ya sudahlah, ya dia curhat. Anak saya itu loh, dikit-dikit ngomong sama saya, tuh loh mam. Temenku jam 1 malam nelpon mau curhat, katanya besok mau cari psikiater. Saya bilang sakit jiwa apa lagi temenmu itu? Enggak tahu, ya. Tapi memang sih orang tuanya enggak akur, ya. Jadi anak saya jadi tempat pelampiasan. Dengerin dong curhatku sebelum saya ke psikiater besok, ya. Kata psikiater saya ini sakit jiwa sudah stadium akhir. Ya, cuma yang anehnya saya bilang sama anak saya, kamu suruh mereka tuh ke Tuhan. Anak saya bilang, kamu tuh ke Tuhan. Aku juga kadang-kadang sumpek, tapi aku dengar lagu rohani, udah nangis, udah selesai. Ya, jawabannya apa tahu nggak teman-temannya? Kayaknya Tuhan nggak bisa tolong deh kalau yang satu ini. Saya bilang kalau dia bilang itu ngomong aja ke setan sana. Siapa tuh setan bisa tolong kau? Ngeri nggak saudara?
Udah stres, disuruh datang ke Tuhan, ngomongnya Tuhan gak bisa nolong. Lah kalau Tuhan gak bisa nolong, ikut siapa coba? Iya, bertobat loh. Ini keadaan zaman sekarang anak-anak muda ini. Ya saya bilang sama anak saya, ya udahlah kamu menjadi berkat lah buat teman-teman. Banyak sekali saudara yang curhat katanya sudah ke psikiater nih anak-anak muda ini. Saya bilang astaga baru umur segitu, belum berumah tangga ini belum. Ya belum berumah tangga. Sudah jadi langganan psikiater dan ngomong Tuhan gak bisa tolong. Dan mereka ini anak-anak orang Kristen yang setiap hari Minggu tuh ke gereja. Tiap ada konser rohani nonton. Di gereja juga kalau nyanyi lompat-lompat. Oke saya bilang hati-hati saudara. Kita gereja jangan kehilangan kuasa. Ya bukan hanya sekedar lompat-lompat. Tapi orang harus ketemu Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Allah adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, ya sumber kerukunan, sumber damai sejahtera. Kalau semua anggota keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan, maka rumah tangga itu menjadi luar biasa. Ya, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang terluka. Bapak-bapak, ya saya mau bilang nih sama bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga. Keluargamu itu dibawa kepada Tuhan itu tergantung dari bapak-bapak lo di sini. Karena Alkitab berkata setelah Kristus itu ada suami sebagai kepala keluarga. Ya, dan saya temukan banyak dalam keluarga Kristen justru yang hubungannya dengan Tuhan rusak itu adalah bapak. Tapi di sini tidak, semuanya bapak-bapaknya luar biasa. Ya, semoga mengerikan. Kenapa banyak keluarga dan rumah tangga Kristen hancur? Karena fungsi Alkitabiah di dalamnya itu hilang. Alkitab berkata setelah Kristus ada suami sebagai kepala keluarga. Suami itu harus membawa keluarga ini dekat kepada Tuhan. Yang ada kalau suami diajak doa yuk. Kamu aja yang doa, nanti doakan saya ya, titip. Nih banyak bapak-bapak begitu. Ya kayak kemarin kesaksian di mesbah doa. Tiap kali istrinya ajak mesbah doa, ayo Pak mesbah doa. Kamu aja enggak usah ngajak-ngajak, aku mau nongkrong sama teman-temannya. Pergi tinggalin istrinya mesbah doa sendiri. Tiap hari diajak, Pak dengerin khotbah nih bareng yuk di YouTube bagus khotbahnya. Enggak, kamu aja pergi dia. Satu saat Tuhan mendengar doa istrinya. Bapak ini kena asam lambung. Karena kena asam lambung enggak bisa pergi. Asam lambung itu siksa saudara. Ada di sini yang pernah kena asam lambung? Ya, enggak ada? Semoga tidak ada, jangan ada. Yang namanya asam lambung itu kalau kena kayak mau mati. Saya pernah sekali gara-gara pelayanan capek perut kosong makan duren Makassar. Waduh itu gasnya saudara. Itu saya asam lambung saya naik. Di situ saya baru pertama kali rasa aduh kayak asam lambung tuh kayak gini tuh. Mau mati saya bener. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Jadi di kamar hotel saya nyandar di meja begini. Tuhan tolong Tuhan Yesus Tuhan. Ternyata nggak bisa gerak. Itu asam lambung kalau naik, itu saya baru rasa sekali itu. Nah itu gitu suaminya kena asam lambung. Diajak istrinya, ayo Pak mesbah doa, sudah asam lambung, nggak mungkin nih. Kau saja mau nongkrong, kagak kan? Ayo Pak asam lambung, ayo Pak asam lambung. Ayo Pak mesbah doa, puter, mau denger mesbah doa. Karena sudah kena asam lambung. Enggak sembuh-sembuh, periksa ke dokter, dikasih dokter obat saudara. 1 kresek. Diminumin, enggak sembuh juga. Akhirnya mulai ngomong ke istrinya, aku mau cari Tuhan. Ternyata minum obat juga enggak sembuh, makanya cari Tuhan. Satu saat pas dia cerita dengerin khotbah saya di YouTube, dia ambil semua obatnya dia buang dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh dekat sama Tuhan. Tiap hari mulai dengar khotbah, mesbah doa, sembuh tanpa obat sampai hari ini tidak pernah kumat. Dan sekarang setiap hari mau dengar firman Tuhan. Jangan tunggu bapak-bapak kena asam lambung dulu. Jangan tunggu terbaring sakit dulu.
Karena sebuah keluarga rumah tangga itu dipulihkan waktu kita ini kembali kepada Tuhan. Sebab dengan jelas ayat firman Tuhan tadi berkata, ya biarlah dikatakan tadi apa? Allah yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan itu mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan apa dikatakan? Ya, kehendak Kristus Yesus. Dikatakan di sana, ayo saudara, kita mau sungguh-sungguh untuk ya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Coba kita lihat, kita kembali di Roma 15 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Di sini juga ada satu tips yang saudara perlu catat. Ini ayat dicatat, saudara pulang baca lagi di rumah ya. Ini salah satu tip kita di dalam rumah tangga membangun ya rumah tangga yang sehat, komunikasi yang baik. Kita yang kuat apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk apa? Untuk membangunnya. Ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, dan dikatakan di sana saudara, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan ayat yang berikutnya baru dikatakan semoga Allah ya sumber ketekunan. Jadi bagaimana kita ini saudara untuk membangun rumah tangga dan komunikasi yang baik? Ayo, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Marilah kita mulai belajar mencari kepentingan dan kesenangan ya bagi semua anggota keluarga kita, dan jangan mencari kepentingan diri sendiri dalam keluarga. Bapak-bapak, enggak boleh egois. Amin. Ya. Kita ini harus menjadi orang yang mau menyenangkan semua orang di keluarga kita. Berkorban. Jangan egois, menuntut terus, apalagi kamu itu enggak pernah mengerti aku. Ya aku ini loh, gini. Lalu suaminya juga, istrinya juga ngomong, saudara kita kacau. Kita belajar dari Kristus. Dikatakan bahwa Kristus itu tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi mencari kepentingan kita bersama. Yang datang suami istri boleh gandengan tangan dan bilang, ayo kita saling mendahului untuk mencari kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita bersyukur bahkan hari ini juga ada perjamuan kudus di depan kita. Ya, kita mau belajar untuk kita ini belajar saling mengasihi, saling mengampuni di dalam keluarga. Bahkan kita mau saling membangun kepada hubungan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Ya, tim PPW bisa ngangkat satu lagu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertanya dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermuliaan. Mari yang suami istri boleh bergandengan tangan. Kita berdoa, Tuhan,
Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap hubungan dalam rumah tangga kami. Engkau sumber ketekunan, sumber penghiburan. Engkau sumber kerukunan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, jagai hidup kami, jagai mulut kami dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Agar kami bisa berkata-kata dan bisa berkomunikasi dengan baik antara suami istri juga dengan anak-anak. Tidak ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kami. Yang ada adalah perkataan yang membangun, yang tepat pada waktunya. Ampuni kami Tuhan kalau dalam keluarga rumah tangga kami sering salah berkata-kata dan itu menyebabkan luka, kehancuran bagi pasangan, bagi anak-anak kami. Kami cabut setiap itu perkataan yang tidak baik, perkataan kutuk kami cabut. Dan hari ini kami berdoa, tidak ada lagi Tuhan sesuatu yang menjadi sumber kutuk dalam kehidupan dan dalam rumah tangga kami. Biarlah darah dan tubuh Kristus hari ini memperbaharui setiap hidup kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan amin, amin, amin.